Oke guys, balik lagi bersama gua di Fosca V160. Nah, sesuai dengan janji kita sebelumnya bahwa kita bakal comparein atau kita bakal bandingin nih antara helm NJS ZX1 dengan KYT Titicals. Oke, jadi untuk yang pertama kita mau bahas apanya dulu nih dong? Desainnya kita bahas dulu. Oke, boleh. Kita bahas desainnya dulu nih. Ini sama-sama tampak depan ya. Jadi untuk dari NJS sendiri, untuk tampak depannya itu bisa kita lihat langsung di bagian kacanya itu dia cembung, nggak terlalu rata. Jadi untuk bagian depannya dia cembung, Sedangkan di Titicals itu ini tuh flat, lebih flat daripada NJS. jadi dia lebih flat untuk bagian kaca depannya. Terus untuk di bagian depannya juga di sini sama-sama ada mereknya, masing-masing merek. Terus juga di bagian depannya, oh kacanya dia udah ini belum dong? Terus juga untuk buka kacanya dia ada bunyinya. Ada locknya kayak gitu. Nah, berarti sama-sama ada locknya ya. Nah, selanjutnya di sini juga dia ada mode fan. Nah, kalau untuk di KYT, Terus kalau di Titicals juga ada nih mode fan kebetulan. Cuma sepertinya lebih besar NJS daripada ini ya kayak itu mode fan-nya. nah kalau NJS itu dia ada di dua sisi ini. Nah, kalau untuk KYT ada di satu bagian gitu ya. Tapi dia plusnya dia bisa dibuka tutup. Jadi kalau misalkan mau mulut Hujan ya, jadi terutama sih hujan sih yang penting. Maksudnya kalau nggak bisa begini tuh nggak bisa tutup, takutnya air itu kan masuk. nah, terus juga kalau lagi udaranya atau angin lagi kenceng, terus bagian mulutnya nggak mau kena angin banget bisa ditutup. Kalau ini dia semeriwing banget, dingin banget, adem pokoknya dah. Nah, terus untuk bagian atasnya di sini juga ada ventilasi udara untuk udara masuk. Di sini untuk yang NJS itu bisa dibuka tutup ya. Nah, untuk yang itu gimana nih dok? Kayaknya juga sama itu bisa. Jadi ada buka tutupnya juga ya. Bener nggak? Kedengeran nggak? Nah, terus juga untuk kacanya di sini masih sama-sama kaca bening. Terus di sini juga ada pin lock-nya untuk kabut. Jadi kalau untuk di hawa dingin atau di tempat-tempat yang berkabut bisa dipasangin pin lock biar nggak berkabut. Terus mungkin kita buka kali ya dok kacanya ya dok. Lumayan susah sih ya kalau Iya. misalkan. Jadi kalau Keras mau ya. ngebut itu tuh, jadi kalau misalkan kalian mau ngebut tuh, jadi helmnya tuh nggak kayak apa ini kacanya ini tuh nggak yang gitu. Jadi udah kawat gitu loh. Pasti aman banget. Nah, selanjutnya juga di sini udah support buat pengguna kacamata sama Titicals juga. Terus sama-sama juga udah support buat intercom, ada slotnya, Slot intercom juga. slot intercomnya ada. Oh, terus bedanya dok? Oh iya. Di bagian depan yang ada lagi itu bagian depan. Yang kemarin udah nonton videonya tuh yang saya bilang untuk NJS ZX1 itu ada double visornya. Tapi untuk KYT Titicals itu tidak support double visor. Jadi untuk kalau di NJS ini kalau siang hari misalkan lagi terik terus silau. Jadi tuh NJS ini tuh nggak perlu harus ganti kaca yang smoke atau yang lebih gelap karena dia udah mengusung double visor ini, karena double visor ini kebetulan ini udah smoke gitu. Cuman kalau emang pengen lebih ganteng lagi sih paket ganteng sih tetap ganti sih, tetap Sama ganti. spoilernya juga sih. Terus juga Ini ya kali ya double daring kali ya, udah sama-sama mengusung double daring.
Terus kita ke bagian Swing belakang kali. boleh bagian spoiler belakang kita bandingin. Mungkin di ada pada video itu biar tahu. Nah, coba kalau menurut teman-teman jangan gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana di bagian belakangnya? Sebenarnya ini sama-sama runcing, sama-sama sporty desainnya ya. Makin ke belakang ini semakin lancip dan itu bakal ergonomis banget buat kalau berkendara, jadi terasa enak buat dipakai. Terus sama-sama juga ada ventilasi buat udara keluarnya. Bisa dibuka tutup nggak dok itu kalau kayak gitu? Oke, berarti sama-sama nggak bisa dibuka tutup ya untuk yang belakang. Tapi ini nih di T-Course ini ada tambahan kayaknya deh. Ini ada buat udara juga gitu. Ini udara masuk ya? Iya, udara ini masuk dari sini, itu dibuang dari belakang sini. Kebetulannya teman-teman, dia masuk dari sini, kelihatan sini. Ini dari sini. Nah, di bagian atas ini itu juga kebetulan ini ada dua mana kiri di T-Course ini ya. Lalu dibuang ke sini udara. Jadi tidak panas dipakai saat siang hari. Nah, itu juga salah satu fitur dari T-Course ya. Jadi untuk ukurannya di sini sama-sama XL dan kayaknya biar lebih enak kita sama-sama pakai aja kan. Sama-sama pakai. Jadi pertama Bagas dulu nih. Coba pakai NJS, baru coba ke KYT, ntar kita sama-sama compare rasanya itu dan apa ya? Biasanya kan setiap helm itu kan beda-beda gitu. Betul. Jadi nanti kita bakal kasih first impression atau kesannya saat kita pakai masing-masing helm ini. Oke, gue coba dulu ya. Jadi gue lepas dulu kacamatanya. Oke, jadi ini udah terpasang. Ini untuk suaranya ya gini kalau lagi pakai helm full face, terus kalau misalkan untuk matanya ditutup kayak gini, ini suaranya nggak gue kecilin, nggak gue gedein. Kalau misalkan teman-teman masih dengarnya sama, berarti terdengar jelas untuk suara untuk keluarnya. Nah, seperti yang gue bilang, untuk di NJS ZX1 ini dia nyaman. Di bagian pipinya juga dia nggak neken banget, busa di bagian pipi. Dan di bagian mulutnya ini dia masih agak lebar. Di bagian mulut depan ini busanya mungkin nggak sebanyak di T-Course. Nanti mungkin kita bisa sama-sama bermain. Sama-sama satu lagi, kan ini kan udah support buat kacamata ya. Coba. Oke, kita coba pas pakai kacamata ya. Nah, jadi ini gue udah pakai kacamata dan itu tuh nampak banget di bagian kuping atas seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya. Jadi dia nyaman banget dan nggak goyang juga kalau dipakai. Dan ini sih kalau buat gua dia enteng ya, nggak yang berat banget dan yang pasti nyaman banget. Mungkin untuk nanti untuk perbandingan view-nya atau look-nya biar sama-sama kita pakai. Oke, selanjutnya gue bakal coba untuk pakai yang T-Course dan gue bakal bandingin nih. Ini sekali lagi, ini menurut sudut pandang masing-masing ya. Jadi ini berdasarkan subjektif. Jadi ini penilaian subjektif. Mungkin dari kita bisa berbeda. Oke, jadi di sini gue udah pakai. Oh, kacamatanya dulu karena ini juga untuk support untuk menggunakan kacamata. Nah, waktu itu sebenarnya gue sempet coba ya. Jadi dia tuh kacamatanya gue nggak tahu gulungannya yang di mana. Oke, jadi ini gue udah coba pakai kacamata. Tadi susah banget buat masuknya. Dan ini tuh dia untuk gagang kacamatanya itu nggak nampak di bagian kuping gue, di bagian kuping atas. Nah mungkin nggak tahu ya apa gue yang nggak bisa nemuin yang pas atau emang didesainnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa berpendapat. Ini gue kurang nyaman ya kalau di sini pakai kacamata. Mungkin karena emang ruangan terlalu kecil atau gimana. Cuman di sini yang gua rasain itu dia lebih padat. Jadi di bagian pipinya dia lebih padat, tapi nggak yang tekan banget. Ini berarti XL juga pas buat gua. Terus di sini kalau misalkan ditutup untuk suaranya seperti ini,
Nah, mungkin kalau dari ini lebih jernih ya kalau di dalam. Jadi nggak terlalu yang angin tuh masuk banyak. Nah, mungkin teman-teman bisa beda juga suaranya. Berarti kalau pakai intercom juga kurang lebih suaranya kayak gini. Nah, terus kita untuk bagian sampingnya kalau lebih seperti ini. Terus untuk di bagian mulutnya ini juga dia lebih gigit, lebih padat ya. Karena mungkin di bagian busa itu dia lebih sampai depan, iya. Daripada Kalau untuk yang NJS ini nggak sampai depan di bagian mulutnya. Cuman untuk secara keseluruhan nyaman juga. Tapi entah kenapa gue rasanya kayak lebih berat. Coba nanti lu coba ya, yang lebih berat pas dipakai itu yang mana? Kirain gua coba dari salah satu helm ini dulu. Kebetulan ini NJS ZX1 ya, size-nya XL. Menurut gua, pendapat gua ya, untuk masuknya di NJS ini, padahal ini sama-sama ukurannya sama-sama XL dan ini juga XL kebetulan. Tapi ini kok agak sedikit harus apa ya, lebih Agak emang ada masuknya tenaga sedikit lah. Tapi setelah kalian masukin kepala kalian di sini, kalian langsung luas gitu. Dan kebetulan juga ini guys, busanya tuh empuk ternyata. Dan apa ya, nggak makan yang kayak semacam ini loh, di course yang ini kebetulan juga udah support. Enak sih overall, nyaman juga dipakainya. Ini bagian penampakan dari samping kiri. Size XL. Nah, coba ditutup kacanya. Untuk ini dalam keadaan tertutup kaca suaranya seperti ini ya guys. Masih terdengar jelas atau tidak di kamera. Dan ini dibuka. Atau mau coba pakai kacamata dong? Lu nggak usah ini, nggak usah. Coba ya kita pakai. Langsung masuk nggak? Langsung masuk ya? Langsung masuk kan? Langsung masuk ya. Ntar lu bedain deh sama kayak tadi gua coba masuk ke kayak ini susah. Coba ntar lu cobain. Ya, pas buka tuh harus membutuhkan agak ekstra tenaga, tapi kalian kalau udah masuk semua kepala kalian itu nyaman, senyaman-nyamannya karena busanya juga empuk. Itu yang gua rasain pas pertama kali nyobain. Kok pas masuk keras ya? Kok pas masuk susah ya? Gua kira kekecilan. Ternyata emang kayak gitu. Nah, berarti bukan gua doang yang ngerasain. Oke, sekarang gue coba helm gue sendiri kebetulan. Kita juga lihat. Dan nah, bedanya dari kayak dari course ini, masuknya itu dengan ukuran NJS ZX1 ini yang ukurannya XL itu kan ibarat ukuran sama ya, tapi ini lebih mudah masuknya daripada NJS ZX1 ini. Dan busanya ini itu kebetulan ya, pipi gue sampai full di sini kalau kalian bisa lihat. Ini busanya ya nyaman, busanya tuh nyaman, busanya nyaman, tapi Padat. lebih tebel, lebih padat gitu loh sampai depan sini. Jadi ya mungkin untuk orang yang mempunyai pipi yang ada cabi ya, itu kayak gua kayak gini nih, lihat kalian bisa lihat di kamera ini agak sedikit ini sih. Makanya kenapa ya harusnya Aldo muat ukuran L tapi dia ambil yang XL karena di bagian pipinya itu biar nggak neken banget. Harusnya L gua muat karena di helm gua yang NJS Kairos yang half face itu ukurannya L. Dan ini suara pas lagi kasihnya itu. Ini suaranya dan ini pas dibuka. Dan ini untuk penampakan kiri dan di depan belakang. Nah, ini untuk perbandingannya. Coba kita tutup kacanya dulu. Ini untuk tapak depannya. Coba kita kan dari bagian kanan, kita bagian belakang. Kira-kira teman-teman lebih kira-kira teman-teman lebih suka desain yang mana? Untuk fiturnya udah kita sama-sama jelasin plus minusnya.
Terus seperti yang kita bilang juga, kedua helm ini udah dan seperti yang kita bilang juga, kedua helm ini udah pastinya produk lokal Indonesia. Produk lokal Indonesia, kita support produk lokal. Yang utama harganya itu masih dibilang low budget. Kalau bisa dibilang untuk harga kita bandingin aja kali ya. Gua dapat helm ini di harga 730. Gua dapat helm ini itu kemarin 1,9, kalau di bulan itu sebenarnya tuh 1,850, tapi ini gua bulatin menjadi 1,9. Nah, jadi sebenarnya kenapa helm titik course yang ini lebih mahal? Karena dia limited edition yang Marvel. Kalau untuk yang harga titik course yang solid warnanya itu mungkin di sekitaran 1,3 sampai 1,5. Nah, itu nggak terlalu jauh juga bedanya sama yang ZX1. Nah, itu aja mungkin. Dan yang terpenting lagi, helm ini sudah standar nasional Indonesia. Ada logonya di sini. Sama-sama sudah standar nasional Indonesia. Dapat murah. Dengan harga yang masih bisa dibilang low, kalian sudah bisa mendapatkan helm sekeren inilah, dengan motifnya juga yang Keren banget pastinya motifnya. Untuk perpaduan warnanya juga kalem, nggak yang terang-terang banget. Ini cocok lah buat cocok untuk anak-anak yang lagi suka santai main atau touring jalan jauh sebetulnya, dengan helm yang sangat nyaman. apalagi yang outfitnya sukanya warna hitam. Nah, ini cocok banget di kalem. Tapi ini kebetulan pakaian hitam, jadi kalian bisa milih sendiri itu cocok apa enggak dengan outfit kita. Betul. Biasanya sih yang suka samurai atau riding itu menggunakan outfit hitam sih ya, lebih dominan. Iya. Biar kayak Karena hitam itu cool, berani gitu. maco. Kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Setelah penjelasan kita tadi, kita bakal coba kasih nilai sesuai dengan penilaian kita masing-masing subjektif. Jadi kita bakal nilai dulu untuk pertama dari segi desain dulu kali ya. Dari segi desain kelengkungan, kecembungan, terus sportingnya, segala macamnya. Kira-kira kalau dari gue pribadi untuk desain, untuk NJS ini gue kasih nilai 9, dan untuk TT Course ini gue kasih nilai 9,5. Dan gue juga sama. Titik course itu sebenarnya ini ya, dua-duanya ini sama-sama keren, tapi apa ya, kan yang tadi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi gua ini juga 9,5 dan ini 9 Untuk desain. Oke. Selanjutnya nih untuk warna. Untuk warna. Mungkin warnanya bisa dilihat glossy-nya itu lebih terang yang mana gitu. Sama-sama keren sih sebenarnya. Sama-sama keren ya kalau warna ya. Mungkin kalian kalau ntar di ya, kayak di toko helm atau kalian yang beli helm mungkin agak bingung gitu. Jadi mau titik course NJS Garuda nih, kita bakalan bingung karena ini di sini sama-sama keren. Nah, selanjutnya berarti desain udah, warna udah, kenyamanan kali. Kita bahas kenyamanan tadi. Kalau menurut gua sendiri, untuk kenyamanan gua, first impression gua, untuk NJS ini masih lebih nyaman buat gua karena tadi, walaupun dia masuknya susah, cuma pas di dalam udah nyaman, dan pas pakai kacamata dia ngefit banget kacamatanya. Kalau di KIT tadi gua coba, kacamatanya kurang fit di bagian kuping bagian atas. Jadi untuk kenyamanan gua kasih nilai NJS ini 9,5, titik course ini 9. Dan menurut gua sih dari kenyamanan, karena tadi kalian lihat sendiri di gua tadi itu lebih ke ini ya, kalau mungkin naik motor sekitar sejam 2 jam mungkin sakit sih kayak agak kurang nyaman. Kalau tadi yang NJS ini kebetulan di sini tuh kayak apa ya, empuk, jadi lebih nyaman gitu. Jadi gua sama deh, gua nilai itu 9 dan ini 9/5. Oke. Udah dari segi kenyamanan. Untuk yang keempat, kita bakal nilai soal fitur nih. Tadi kan udah kita jelasin beberapa fitur. Kalau buat gue pribadi,
tadi ada plus minusnya ya masing-masing helm. Cuman karena aktivitas gua kebanyakan lebih banyak di siang hari, dan siang hari itu pasti dia terik, jadi menurut gua butuh banget yang namanya double visor. Jadi menurut gua untuk fitur itu salah satu plusnya dari NGS ini, jadi gua kasih nilai 9,5. Dan untuk di titik kursi ini di 9. Ya kalau menurut gua tadi ada plus minusnya. Yang pertama, ini yang NJS ini udah support double visor dan ini belum ya. Tapi ya balik ke diri masing-masing sih ya. Kalau menurut gua tuh ini sama-sama sebenarnya di setting ini tinggal kita ganti. Kalian bisa nambah ini sekitar berapa sih? 2,5 ya palingan ya. Kalian udah bisa beli yang warna smoke lebih, tapi looknya juga jadi lebih bagus ya. Kalau menurut gue ini sama-sama ada 9 ya. Sama-sama 9 berarti ya. Oke. Nah, jadi silahkan tentukan pilihan teman-teman mau ambil NGS ZX1 atau KYT Titicos. Oke, sekian aja video dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pantengin terus channel gua karena kedepannya pasti masih banyak konten-konten yang bakal kita lakuin. Apalagi kedepannya Kita bakalan buat project. Jadi dua helm ini nanti kita bakalan pasangin intercom dan kita mau ganti kacanya ya kali ya supaya ganteng lah ya. dan juga kalau di helm gua bakal gua pasangin B-Pro. Jadi nanti bakal ada motovlog. Kedepannya ada motovlog juga kita. Oke. Di channel ini bakal ada motovlog. Kita bakal jalan-jalan kemana nanti? Ya, pantengin aja nanti. Itu bakal jadi perjalanan yang panjang. See you in next video. Bye.